kemuliaan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas firman Tuhan mengajar kita hari ini adalah Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Tapi saya Maliaki berkata bahwa seorang raja akan lahir, Immanuel akan lahir, Allah yang perkasa akan lahir. Ketika dia lahir, dia juga dikatakan sebagai Tuhan. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jelas. Beda dengan yang lain. Saya nggak usah sebutkan mereknya, nggak tahu kapan dia akan menjadi nabi atau kapan dia akan menjadi rasul. Tapi jelas, Alkitab mencatat bahwa mulai dari perjanjian lama sistematis tidak berubah. Tidak ada dibilang di dalam Yesaya, oh ada umat dulu yang menolak isi gordon. Tidak jelas. Maliaki juga berkata bahwa dia adalah raja damai. Ketika dia lahir dia berkata, seorang anak telah lahir untuk kita. Di namanya disebut Tuhan penasihat. Jadi jelas. Jadi jangan lagi kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang persoalannya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa makna kelahiran Tuhan bagi kita? Ini menjadi persoalan. Sekarang ini banyak orang melakukan, saya sangat tersentuh sekali dengan gaya Pentakosta ini yang selalu tetap sederhana. Kan tidak pernah berubah tidak ya? Kecuali nggak tahu saya kalau daerah-daerah yang modern, daerah Jakarta dan lain sebagainya. Tapi setahu saya itu gaya kita itu tetap seperti itu. Ini masih dibeli kalau di kampung-kampung biasa di Samosir atau di Toba ini langsung dipergaji dan sebagainya. Dipergaji langsung pohon beringin, dipergaji tempel, tidak ada oleh masuk ujung. Kalau saya kata-kata langsung, ayat itu ini tahu siapa, apa tahu? Ya, nah, luar biasa. Sekarang ini kan macam ya, perayaan Natal, celebration of Christmas, KKR of Christmas, ada macam-macam. Saya kemarin di jaringan Bukara Juwali, menjaga hari masih macam-macam jadi. Ini doa ada pak, on the way, on the track, macam-macam lain. Ya, saya tidak salah itu, kita melakukan itu dulu. Tetapi betul kan dia tahu maknanya. Itu orang, nggak orang yang lupa, kan? Ayah Allah Maha kamu bikin di sana dari orang nama kenali itu begitu di nama nari jadi semua lupa juga. Enggak, ada orang yang Kapolri. Apa ya? Itu bilang apa? Dulu jangan apa? Ini Kapolri, kan? Oh, saya bilang apa? Kapolri yang buku bendera ini? Kalau saya tahu dia, saya juga tak tahu apa itu. Kemudian pulau versi Amerika. Ya, luar biasa. Itu bukan maksudnya kita enggak apa melenceng dulu bagus. Tapi tak apa-apa, hanya sekedar itu. Bahkan ada orang yang juga lagu yang selebrasi loh. Apa itu ini kau? Ini ternyata tiba-tiba lagu dia kalah beli. How did you go to that other world? Diri kamu tahu kan? Padahal kita tidak begitu. Ya, mengerti kita kenapa kita bernafas, kenapa kita yang masalah. Asal mengingat bebek, asal menasi yang si sanggulnya. Ayo mulai kita. Oh, itu betul betul. Kalau itu, tapi kamu tidak lain. Beda loh, kenapa loh? Beda sama kamu tengok lima, beda loh bolong, beda loh tengok tebal. Kamu nak sambung nama itu. Ayo biasa. Tapi saya lihat sederhana kita selesai haleluya. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, supaya hari ini firman Tuhan berbicara di tengah-tengah kita, bagaimana kita memaknai Natal? Ya? Yang pertama kata firman Tuhan begini. Ketika Yesus lahir, yang pertama dikatakan malaikat itu berkata
demikian. Ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Makna kelahiran Yesus yang pertama adalah ada kemuliaan Tuhan. Ya. Ketika Yesus berkata yang rusak, khotbah kelima kita dengarkan yang rusak dalam hidup manusia itu adalah Roma berkata, akibat dosa manusia itu kehilangan kemuliaan. Kemuliaan maksudnya di situ identitas ilahi sudah hilang dari hidup kita. Kalau Yesus tidak lahir di dalam hidup semua orang, maka ia tidak akan peduli tentang hidupnya. Masih anak pulang tadi mas. Nasib para bosan dia tak peduli. Tapi saya mengatakan hari ini makna kelahiran Yesus adalah kemuliaan Allah turun atas kita. Haleluya! Dia akan perbaiki hidupmu, identitasmu. Kita bukan mencari kemuliaan kita, tetapi ketika kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kita, dalam bahasa aslinya identitas ilahi ada di dalam hidup kita, maka orang akan melihat. Saya ingat dulu cerita opung saya, cerita mama saya, cerita bapak saya. Kalau ada persoalan orang datang ke kanan kiri yang bukan Pentakosta, tidak bisa datang kepada pendeta setua guru siapapun, jemaatnya pun bisa menyelesaikan itu. Benar? Lama kamu jemaat Pentakosta. Tak boleh diberikan tetap jemaatnya. Aku kamu mau jemaat Pentakosta, boleh negeri formal lebih gede kali ini. Tapi sekarang boleh kira kamu lebih minggu sampai. Ada mana kemuliaan di Tuhan itu? Identitas ilahi hilang. Ayah orang foto, foto nengok, ayah bapak kuat baru juga saya itu loh. Hidup mana? Bola dongeng yang dimakan harimau orang. Kalau apa nanti pergi dulu naik, bukan dia dimakan dulu naik. Ya, katanya, saya nggak pernah lihat. Katanya kalau ada harimau makan orang, maka harimau yang makan orang ini akan dimusuhi. Makanya pasti akan mati. Karena dia sudah melanggar kodratnya. Manusia nggak makanan. Gak tahu saya, mungkin nanti kita bikin setia ya, saya gitu ya. Mungkin akan pakai hidupnya, kita akan dimakan. Bagaimana kira-kira? Tidak ada lagi. Apa itu saudara-saudara yang kasih Tuhan? Maka kelahiran Yesus, dia ingin mengembalikan identitas kita. Haleluya. Kemuliaan Tuhan, suasana surga yang terlihat. Saya selalu berkata Tuhan menciptakan kita bukan untuk banyak-banyakin kepala di dunia ini, tapi agar orang tahu bahwa Tuhan ada. Agar orang tahu bahwa Allah itu mengasihi. Agar orang tahu bahwa Allah itu peduli. Agar orang tahu bahwa hidup kita ini memberkati. Sekarang ini orang banyak yang bilang identitas. Makanya muncul lagu-lagu yang menyedihkan. Dia nama Allah ada ngolongnya. Ayo rompe. Lalu mana pulang nanti. Lalu kita rompe. Dia luhur persoalan itu ada tujuan juga malah dipojokkan. Lalu dia lagi ngomong ini. Nah tinggal dulu malah pojokkan. Oh ya, memang apa pantas apa usul. Soal itu tuh mana tuh kemudian itu. Ada yang anak muda kan sekarang kan hanya dikasih WA. Adalah mungkin something spesial dalam hidupmu kan. WA, sayang dari di mana? Tiba-tiba 2 hari nggak centang-centang dia, yang nggak hijau-hijau itu 2 hari. Terus kau cerita dia sama teman, aku nggak suka lihat bang apa itu. Kenapa? Udah selamat pagi bang. Ini sudah 2 hari nggak centang. Kalau orang lain kemudian itu dari hidupnya langsung dok. Dia? Iya, biasanya ciri-ciri kayak gitu. Jadi gue juga atau saya, kalau makan mana? Kita dah mana? Mana susah? Tunggu, hati-hati.
Fungsionarium inang boleh dari kamu ke mau, tapi kayak salah kamu boleh hati kamu. Gue, boleh lebih inang tidak banyak kamar terserah. Nah, kayak itu ini apa tuh? Kalau nama itu kan apa? Jadi nama. Ini dia begitu namanya. Tidak peduli lagi. Ya, masih ada kan di rumah kita di stok kalau makan jangan dengan HP. Kan sekarang kan sudah kumpul apa-apa anak orang tua semua diam semua. Ini yang mau kita kembali agar kita saling peduli satu dengan yang lain. Kita bukan mau cari kemuliaan, tapi kita mau cari kemuliaan. Kalau saya percaya, kalau kemuliaan Tuhan turun atas kita, tak usah kita buat hidup kita ini berharga bagaimana, otomatis ini, otomatis. Kalau kita cari pujian orang, otomatis karena sudah ada kemuliaan Tuhan. Kami aku kamu mah, bayar kamu mah boleh masuk kemuliaan di Tuhan. Kan minta di jabatan, sudah untuk jabatan. Ayo baca apa kau minta, sudah. Ayo dapat di situ pro di paling.